Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum Partai Golkar yang mendukung Pak Anies Baswedan. Beliau sampaikan pada saat Pak Anies sama Pak Akbar Tanjung ini meresmikan Monumen Trihita di Jakarta Pusat kemarin. Kemudian teman-teman, apa yang disampaikan Pak Akbar Tanjung mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 ini ditanggapi oleh pengurus Partai Golkar yang katanya teman-teman, Pak Akbar Tanjung itu mendukung Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto untuk maju di 2024. Apakah ini adalah bentuk bahwa ada perlawanan di dalam tubuh Partai Golkar? Ada beberapa orang ini yang kecenderungannya mendukung Pak Anies dan ada juga yang mendukung Erlangga Hartarto. Itu di tubuh Golkar teman-teman. Karena kalau kita melihat namanya calon presiden itu harus juga bisa dinilai dari faktor elektabilitas. Faktor elektabilitas itu adalah faktor kesukaan publik untuk mendukung sang calon teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman, Pak Anies Baswedan itu kan masuk dalam beberapa lembaga survei. Dan nama Pak Anies Baswedan itu bertengger di atas bersamaan dengan Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Artinya Anies Baswedan punya elektabilitas. Nah, sementara kalau kita lihat Erlangga Hartarto ini tidak masuk dalam berbagai lembaga survei. Kalaupun masuk ini tingkatannya rendah teman-teman. Jadi katakanlah tidak menjual lah kalau ditandingkan dengan Anies, Ganjar maupun Pak Prabowo. Karena seorang calon presiden itu harus nendang, punya pamor, punya nama, punya wibawa. Dan ini dipunyai oleh tiga orang tokoh ini teman-teman, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Nah, nama Anies Baswedan saat ini sedang menjadi perbincangan publik. Nah, ketika seorang menjadi perbincangan publik itulah maka elektabilitas akan naik. Nah, teman-teman, coba kita lihat argumentasi yang disampaikan oleh DPP Partai Golkar menyikapi Akbar Tanjung yang mendukung Anies Baswedan. Kita baca berita dari CNN Nasional. Golkar buka suara soal Akbar Tanjung dukung Anies Capres. DPP Partai Golkar merespon pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung yang mengaku mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai dukungan yang disampaikan Akbar di acara peresmian Monumen Trihita 66 itu hanya pernyataan normatif karena Anies telah dicalonkan Partai Nasdem. Itu hanya pernyataan normatif saja. Bicara soal tanggapan seseorang tokoh menanggapi pencapresan seseorang, sebatas seperti mengucapkan selamat saja kepada Anies Baswedan, kata Doli dalam keterangannya Kamis 6 Oktober 2022. Menurut Doli, Akbar Tanjung sebagai politikus senior saat ini konsisten mendukung Erlangga Hartarto yang merupakan calon presiden Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Munas dan Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas. Selain itu, ia berpendapat pernyataan Akbar Tanjung tidak spesifik merujuk Pilpres 2024. Sejauh ini sampai sekarang Pak Akbar masih konsisten dalam keputusan partai dan ikut aktif turun mensosialisasikan pencapresan Erlangga Hartarto dari Partai Golkar, kata dia. Sebelumnya Akbar Tanjung mengaku mendukung Anies untuk maju sebagai calon presiden 2024. Bahkan ia memprediksi peluang Anies untuk terpilih sebagai presiden 2024 sangat kuat. Karena itu saya juga pakai baju kuning, karena saya juga dukung beliau, Anies Baswedan, sebagai calon presiden, kata Akbar di acara peresmian Monumen Trihita 66 yang direlokasi ke Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober 2022. Itu teman-teman, pernyataan dari pengurus DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang menilai apa yang disampaikan Akbar Tanjung itu hanya normatif saja. Kalau normatif itu kan standar teman-teman. Mendukung karena apa? Karena Pak Anies sudah diusung menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Artinya mendukung. Tetapi teman-teman, menurut Ahmad Doli Kurnia,
Akbar Tanjung itu konsisten terkait hasil keputusan Musyawarah Nasional Munas mengenai Airlangga Hartarto yang diusung menjadi calon presiden. Katanya masih konsisten untuk itu. Tetapi kalau kita lihat teman-teman, sekali lagi Airlangga Hartarto ini tidak menjual untuk menjadi calon presiden. Kenapa? Karena elektabilitasnya rendah banget, sangat jauh kalau dibandingkan yaitu Anies, kemudian Ganjar maupun Pak Prabowo. Kalau Anies tentu saja orang itu bersimpati kepada Pak Anies Baswedan. Kenapa? Karena Pak Anies sudah punya karya teman-teman, ada legacy, ada warisan sejarah yang diberikan untuk warga masyarakat DKI Jakarta selama Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ada sesuatu yang diberikan sehingga orang akan mengingat Pak Anies Baswedan. Jadi kalau kita melihat ini semua, maka Pak Anies ini peluang untuk maju menjadi calon presiden itu sangat besar. Oleh karena itu memang Anies layak teman-teman untuk maju menjadi calon presiden. Sampai-sampai dalam pertemuan dengan Akbar Tanjung, Pak Anies ini didukung oleh Akbar Tanjung maju di 2024. Dan kalau kita lihat teman-teman, waktu mahasiswa juga ini dalam organisasi yang sama. Pak Akbar Tanjung itu menjadi kader HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan pernah menjadi ketua umum HMI. Pak Anies juga begitu, Pak Anies pernah aktif di HMI juga. Jadi ini sama-sama alumni HMI kalau saya melihat. Dan kalau Pak Akbar mendukung Pak Anies ini sangat wajar karena sama-sama alumni HMI kalau kita lihat di organisasi mahasiswanya. Nah, karena itu banyak publik ini menilai memang yang disampaikan Pak Akbar Tanjung itu benar. Pak Akbar Tanjung mendukung Pak Anies Baswedan. Dan kalau saya ini bukan normatif, tetapi ini memang real, dukungan real yang diberikan Pak Akbar Tanjung kepada Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies Baswedan memang sudah teruji kepemimpinannya pada waktu beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi apa yang dilakukan Pak Anies ini benar-benar berpihak kepada warga masyarakat DKI Jakarta. Kemarin pada waktu buruh melakukan aksi unjuk rasa terkait UMP di DKI Jakarta, Pak Anies ini mendukung teman-teman, mendukung kenaikan upah minimum provinsi di DKI Jakarta. Namun demikian kemarin di pengadilan kalah, itu dikembalikan UMP-nya, tetapi Pak Anies kemarin juga melakukan upaya hukum berikutnya. Itu artinya Pak Anies memang berpihak kepada warga masyarakat, kepada buruh yang pada waktu itu berjuang untuk kenaikan UMP di DKI Jakarta. Karena itulah banyak pihak yang ini bersimpati kepada Pak Anies Baswedan. Bahkan banyak pendukung dari Pak Prabowo di 2019 kemarin ini mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Jadi banyak pihak yang ternyata mendukung Pak Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.